Halo kawan Setara, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan dua muda-mudi Ahmadiyah. Ada Mbak Kanita, ada Mas Raza. Selamat datang di Setara Institute. Ya, selamat datang Mbak. Iya, makasih banyak udah berkenan jadi narasumber untuk sharing di talk show Setara Institute. Nah, teman-teman Setara, kita akan ngobrol santai dengan Mbak Kanita dan Mas Raza yang akan terbagi menjadi dua segmen. Yang pertama adalah bagaimana muda-mudi dari kelompok minoritas dalam konteks ini Ahmadiyah bisa terbuka akan identitasnya, mengekspresikan identitasnya, dan segmen kedua lebih pada peran generasi muda dalam pembangunan kemajuan toleransi dan kebinekaan. Langsung saja kita ke dua teman-teman kita nih, ada Mas Raza, Mbak Kanita. Aku penasaran sih kalau dari Mas Raza dan Mbak Kanita ini kan dari kelompok minoritas ya Ahmadiyah yang menurut riset Setara Institute adalah kelompok dengan menjadi korban pelanggaran KBB terbanyak ya, pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan yang terbanyak gitu dari 2007 sampai 2022 Setara mendata itu. Nah, biasanya sebagai kelompok minoritas ini kan banyak tekanan, banyak diskriminasi yang membuat teman-teman biasanya tuh nggak berani untuk menampilkan identitasnya. Di sini yang aku juga salut dengan Mas Raza, Mbak Kanita ini punya keberanian untuk tampil, untuk terbuka dengan identitas Ahmadiyah ini. Sempat gak sih sebenarnya merasa ada masa-masa sebenarnya takut juga untuk tampil gitu, untuk bilang bahwa aku tuh Ahmadiyah gitu. Mungkin dari saya ya, sejauh pengalaman saya dulu mungkin waktu saya masih kecil, waktu saya umur kurang lebih SD sampai SMP, saya tinggal kan di Bandung. Di lingkungan itu hanya saya aja yang Ahmadiyah di situ. Tapi orang-orang tahu bahwa kita juga orang Ahmadiyah, kita sekeluarga di sana. Sempat ada ibaratnya diskriminasi selama waktu kurang lebih ya tahun-tahun waktu saya masih kecil. Dimana mungkin contoh kecil waktu saya bermain dengan kawan-kawan saya dulu di sana, pada saat saya umur SD lah. Saya bermain petak umpet nih, contoh kecil saya main petak umpet sama teman-teman saya, dimana justru kayak saya tuh kayak dirundung dan dikucilkan. Saya ngejaga terus gitu, dimana selama beberapa ronde tuh saya jaga-jaga terus kapan saya nyumputnya gitu kan. Ketika saya mendapatkan kesempatan nyumput gitu kan, saya langsung kabur. Nyumputnya tuh bukan ke tempat-tempat di sekeliling, misalnya sekeliling lapangan atau sekeliling bangunan-bangunan, tapi saya kabur langsung ke rumah. Nyebut tuh maksudnya untuk sembunyi nyebut. Kan petak umpet. Petak umpet. Nah di saat sejak itu ketika saya tahu bahwa saya lari, orang-orang teman-teman saya tuh yang masih kecil itu berteriak, "Woi Ahmadiyah, ngapain kamu lari-lari di sana? Sini gitu kan." Istilahnya dia tahu bahwa saya itu kabur gitu. Makanya dia kayak ibaratnya mengejar saya dengan menyebutkan saya Ahmadiyah itu benar-benar di lingkungan warga. Tapi setelah beberapa lama, mungkin karena sempat saya juga mungkin nggak ada beberapa bulan atau beberapa tahun saya nggak bermain lagi sama kawan saya, tapi seiring berjalannya waktu udah alhamdulillah membaik gitu di situ. Teman-teman saya tahu bahwa Ahmadiyah, tapi kita tidak membicarakan soal keyakinan di sana. Karena waktu kecil mungkin ada ibaratnya sedikit ada doktrin dari guru-guru, doktrin dari bapak-bapak yang menyebabkan sesama anak kecil kayak candaan. Orang-orang lihatnya itu candaan, tapi bagi saya pribadi itu kayak kena mental, kena psikis banget gitu. Dimana Ahmadiyah tuh ibaratnya kayak di bahan candaan. Entah itu dalam proses saya bermain ataupun dalam proses saya bersosialisasi dengan masyarakat. Sejak saat itu tidak ada lagi tuh ibaratnya diskriminasi dari lingkungan. Semenjak mungkin udah umur saya kurang lebih SMA sampai kuliah ini udah tidak ada lagi, dan itu menjadi sebuah langkah yang bagus gitu, dimana kita sebagai keluarga di sana, sekeluarga jemaat benar-benar kita inklusi terhadap bermasyarakat di sana, terutama dengan lingkungan sekitar. Oke, berarti dari awal Mas Raza nih udah terbuka ya sama identitasnya dari masih kecil ya? Dari masa kecil, karena memang saya doang di situ lingkungan, di sekeliling tuh benar-benar semua lingkungan dulu tuh keras banget, tapi sekarang udah membaik.
Sempat saya juga didatangi oleh beberapa ulama di sana di rumah ya, menanyakan tentang keyakinan sama, tapi waktu itu sama bapak saya yang jawab, dan mereka justru ada penentangan, dan setelah itu justru nggak ada lagi karena memang dinamis banget perkembangan zaman. Berarti kalau masuk ke sekolah gitu, sekolah baru ya, SD, SMP, SMA, kuliah, cerita aja sama guru, sama temen-temennya. Beberapa saya ada menceritakan, namun beberapa tidak, karena memang sekolah ataupun teman-teman di sana ada yang ibaratnya tidak mau tahu. Tapi beberapa ada saya yang ceritakan, ada yang tahu juga. Justru waktu saya SMP kan, SD ada teman-teman yang ibaratnya tahu ya bahwa saya tuh sama dia, tapi begitu SMP juga ada satu SMP-nya bareng gitu, ada yang pisah. Jadi yang tahu aja, tapi kita di sekolah tidak membicarakan itu. Kita fokus dalam hal pendidikan di sana, bersama-sama berdiskusi berbareng, dan juga saya di SMP kan OSIS juga gitu kan. Kita bersama-sama gimana mewujudkan program pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal kesiswaan, itu membantu program-program sekolah. Oke. Nah, kalau ke Mbak Kanita nih, kalau dari Mas Raza kan dari kecil berarti udah terbuka dia. Pernah nggak sih Mbak Kanita tuh ada di momen-momen yang mungkin dari kecil mungkin belum terbuka, terus merasa di tengah-tengah tuh kayaknya mau terbuka, atau dari awal emang udah cerita juga bahwa aku tuh sama dia? Kalau dari saya pribadi ya, gimana ya Mbak Sarah, kalau persoalan identitas sosial terutama agama ini kan merupakan permasalahan yang krusial ya dan serius di negeri ini gitu. Dan ini juga dirasakan oleh saya, Raza, atau dengan kawan-kawan minoritas lainnya. Nah dulu pernah malah saya merasa bahwa ketika saya membuka identitas diri saya sebagai Ahmadiyah ke publik, saya merasa tidak pernah mendapatkan ruang yang aman dan nyaman dari lingkungan sekitar, karena saya mendapatkan perlakuan yang cukup kurang menyenangkan gitu, yaitu baik dengan verbal atau non verbal, seperti ujaran kebencian, adanya ucapan ya tadi kayak sesat, terus Kanita itu kafir kayak gitu kan, dia di luar Islam kayak gitu, atau bahkan dalam lingkungan pendidikan sendiri, baik itu oleh guru atau teman-teman. Seperti tiba-tiba dijauhi, terus juga nilai agama Islam yang berbeda dengan teman-teman yang lain karena memang dianggap saya bukan muslim. Nah akhirnya karena berbagai permasalahan atau ketika saya melihat fenomena itu dari SD hingga kuliah, saya merasa bahwa ternyata isu identitas sosial ini menjadi isu yang sangat sensitif di negeri ini, dan akhirnya saya merasa karena ini tidak aman untuk saya, untuk kehidupan sosial saya, yaudah akhirnya saya memilih untuk berdiam diri saja untuk menutup identitas saya, kayak gitu sih. Kalau dulu kayak gitu, dan ya seperti itu. Iya Moni, kayak ngena banget gitu ya, kayak ikut sedih juga dengernya gitu, kayak emang butuh keberanian ya untuk bisa jujur ya sama identitas kita, dan emang nggak salah juga sih, emang kayak nggak mau menampilkan identitas juga nggak apa-apa gitu kan, karena emang tantangannya berat banget tadi kalau dilihat dari didiskriminasi, dijauhin kan, bahkan juga nilai juga di sekolah mungkin terdampak gitu. Nah terus jadi kalau tadi Mbak Kanita tadinya malah dari yang terbuka, terus sempat ada momen-momen ya aku mendapatkan eksklusi lah, tidak diterima, terus dijauhin temen, nilai juga, guru-guru juga tadi ya di sekolah kurang baik penerimaannya, terus sampai Mbak Kanita mungkin ada momen ya udah kalau gitu nggak usah cerita-cerita dulu gitu ya. Terus ada momen apa lagi yang sampai Mbak Kanita nih sekarang bisa ada di sini sebagai muda-mudi Ahmadiyah, berani lagi untuk kembali terbuka? Itu prosesnya panjang banget ya Kak Sera, dan pasti membutuhkan keberanian. Betul. Ya bukan hanya saya mungkin Kak Raja juga dan teman-teman yang lainnya. Saya dulu waktu kuliah sih sebenarnya, awal mula tuh kuliah, saya diberikan ruang di sana untuk keluar dari cangkang saya gitu, dari menutup diri. Saya diberikan ruang ketemu dengan orang-orang yang memang fokus dalam isu KBB, dan di sana saya melihat ternyata teman-teman di sana itu aware terhadap saya, bukan hanya sekedar menghargai, tapi mereka juga ikut memperjuangkan gitu. Dan saya melihat ternyata mereka tuh serius banget gitu untuk terhadap isu-isu intoleransi, bukan hanya terhadap kaum Ahmadiyah tapi kaum minoritas yang lainnya juga. Jadi di sana saya merasa ini
ruang yang aman buat saya untuk berekspresi, ruang yang aman untuk saya membuka rasa kepercayaan diri saya juga untuk membuka identitas ke publik dengan rasa aman. Dan dari sana juga, karena saya juga sering bertemu dengan banyak teman, akhirnya membuka pola pikir saya juga bahwa menjadi untuk memeluk agama yang berbeda itu ya bukan suatu kesalahan juga gitu, karena bukan suatu kesalahan dan bukan kejahatan gitu, karena memang pada akhirnya Mbak Sera, kalau misalkan kita berbicara soal agama, ya kalau kita berbicara benar atau salah, ya pada akhirnya juga semua agama akan berbicara itu benar ya menurut pengikutnya sendiri. Betul. Kayak gitu ya. Berarti kan agama ini ya tergantung dengan pilihan kita masing-masing, bagaimana kita nyaman dengan pilihan kita. Dan akhirnya saya merasa, oh ketika saya mulai berani untuk membuka identitas diri, ini bukan suatu perwujudan kejujuran dalam diri saya gitu. Bahwa saya jujur berani mengungkapkan identitas, saya berani jujur untuk merasa nyaman dengan keyakinan saya, dan ya udah yang penting pada intinya saya melakukan dan mengamalkan ajaran agama saya, yaitu ya cinta kasih terhadap sesama tanpa adanya perbedaan atau tanpa ya ada terhadap orang lain, kayak gitulah. Jadi yang dibutuhkan memang ruang aman tadi ya, betul, yang kita butuh merasa bahwa kita tuh bisa aman dan nyaman, kita jujur sama diri kita, orang-orang tuh memang bisa menerima itu, gitu. Tidak dihakimi, tidak di stigma, ya diberikan diskriminasi gitu. Oke, dan ini emang teman-teman Setara kagum banget sama muda-mudi Ahmadiyah ini ya Mas Raza dan Mbak Kanita, karena nggak mudah menjadi kaum minoritas ini bisa terbuka dengan dirinya sendiri. Karena tadi kita juga udah dengar pengalaman-pengalaman yang dihadapi Mas Raza dan Mbak Kanita, bagaimana tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan mau terbuka aja tuh pasti banyak ketakutan kan, kalau jadi kelompok minoritas tuh kayak udah biasa di stigma, biasa dapat tindakan-tindakan yang nggak mengenakan itu. Betul, kan akhirnya udahlah mendingan nggak usah ngomong gitu. Dan itu bukan sesuatu yang salah juga ya gitu, kayak emang nggak ada kewajiban juga untuk terbuka. Cuma di sini yang menarik adalah aku tertarik karena nggak semua minoritas tuh berani untuk terbuka gitu. Mungkin dari Ahmadiyah atau kelompok-kelompok lain lah, minoritas lain juga ya, yang mungkin penghayat atau dari Baha'i atau dari apapun itu, yang minoritas tuh biasanya punya kecenderungan ya udah deh, kalau aku belum bisa terima mungkin aku diam-diam dulu aja gitu. Nah jadi mungkin dengan sesi sharing ini mungkin bisa menginspirasi juga, atau juga bukan buat minoritas doang, tapi buat teman-teman juga yang lain ya, yang pejuang-pejuang HAM, toleransi, dan teman-teman di sekelilingnya, agar bisa memberikan lingkungan yang nyaman juga tadi, ruang aman untuk teman-teman bisa terbuka, karena pasti sedih kan untuk tidak bisa terbuka tuh, rasanya nggak bisa jadi diri sendiri gitu. Iya, itu kayak dilematis, pasti kayak aku nggak ngerasa jadi diriku gitu. Ketika di publik kan jadinya kita nggak bisa tampil seperti yang diri kita sebenarnya. Tapi kalau tampil pun belum berani, itu kayak menyengsarakan sebenarnya. Itu kayak konflik batin banget gitu. Dan itu justru teman-teman yang belum berani itu bukan harus dipojokkan, bukan berarti pasti nggak berani gitu. Tapi justru emang mereka butuh kita berikan ruang aman untuk kita dukung supaya mereka pede dan berani lah untuk terbuka. Justru nggak bisa mengharapkan dari mereka, tapi juga kita yang memberikan lingkungannya juga. Tadi kayak aku terinspirasi banget dari cerita Mbak Kanita, karena lingkungan juga yang tadi, oh iya aku bisa diterima, ada teman-teman yang memperjuangkan juga, akhirnya bisa perlahan-lahan ketakutan tuh jadi berkurang, jadinya bisa berani. Nah kalau dari Mas Raza sama Mbak Kanita, kira-kira ini aku menganggap Mas Raza dan Mbak Kanita ini dengan keberanian untuk terbuka adalah beberapa contoh juga pegiat kebinekaan juga ya, yang memperjuangkan inklusi. Tidak hanya buat teman-teman Ahmadiyah, tapi juga buat teman-teman di Indonesia, kelompok-kelompok, berbagai kelompok di Indonesia. Kira-kira dengan Mas Raza dan juga Mbak Kanita terbuka dengan identitasnya, apakah itu bisa membantu perjuangan untuk inklusi? Ya, jadi poin penting dalam ibarat memperjuangkan inklusi itu kita harus bangga oleh diri sendiri kita. Kita harus bangga menjadi diri sendiri, kita harus bangga menjadi bagian dari keluarga instansi kita masing-masing. Entah nanti Mbak Sera bangga dengan keluarga yang Setara, saya bangga dengan keluarga saya di Ahmadiyah. Ketika kita sudah tahu ibaratnya pengajarannya, ilmunya, ataupun segala hal yang ada dalam organisasi masing-masing, itu kita bisa mengekspos diri kita bisa memperjuangkan inklusi itu sampai
bersama dengan kawan-kawan kita di organisasi manapun, karena memang dalam memperjuangkan kebinekaan kita tidak ibaratnya kita udah beres dalam urusan keyakinan masing-masing, namun kita memperjuangkan itu lebih ke arah perdamaiannya, di mana kita ibaratnya memperjuangkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kebinekaan dengan berbagai macam kegiatan, program maupun gerakan-gerakan yang ibaratnya bisa membantu kawan-kawan kita yang ibaratnya terdiskriminasi ataupun mengalami persekusi, yang kita sama-sama rangkul dan kita sama-sama mencoba untuk mengadvokasi bareng-bareng kawan-kawan kita itu. Jadi poin self love gitu kan, self love terhadap diri kita maupun terhadap organisasi itu menjadi hal yang sangat penting dalam memperjuangkan inklusi. Ketika kita udah selesai dengan diri kita, kita bisa ikut dalam bermasyarakat, entah itu dalam berbagai macam aspek elemen kegiatan maupun elemen yang ada di dalamnya. Seperti itu sih poin dari saya sih. Iya, jadi tadi bangga dulu ya sama identitasnya. Karena kalau Mas Raza bangga, pasti kan dengan perilaku Mas Raza itu juga orang bisa lihat, oh ternyata Ahmadiyah itu nggak yang seperti orang-orang bilang, nggak dibilang kayak orang yang sesat atau apa, baik juga kok Mas Raza gitu. Jadi itu jadi suatu counter terhadap stigma-stigma yang ada di masyarakat. Iya, tapi betul. kalau Ahmadiyahnya juga diem ya, maksudnya kita nggak tahu Mas Raza itu misalnya Ahmadiyah, terus Mas Raza baik juga, ya udah dikira emang ya udah nggak meng-counter stigma berarti. Tadi yang saya di bagian kehumasan, di mana saya bertemu dengan ibaratnya banyak orang di situ, saya berinteraksi, saya bersosialisasi, saya juga bertemu dengan media. Ya kita harus ibaratnya menunjukkan bahwa kita itu dari Ahmadiyah, dari organisasi itu. Kalau misalkan kita tidak menunjukkan itu, orang nggak bisa nerima itu gitu. Makanya inklusi yang paling baik yaitu inklusi kepada diri sendiri dulu, baru terhadap orang lain. Ya untuk berdamai dulu ya dengan diri sendiri, baru bisa memperjuangkan inklusi yang lebih luas. Itu hal sederhananya seperti itu. Kalau Mbak Kanita, soalnya kalau Mas Raza ini dari awal dia sudah terbuka nih. Aku penasaran sama Mbak Kanita karena tadi ada momen justru shiftnya beberapa kali nih, dari yang tadinya terbuka di tengah-tengah karena dapat tekanan nggak terbuka dulu terus jadi terbuka lagi. Nah, ada perbedaan nggak sih Mbak ketika Mbak terbuka dan nggak terbuka? Itu perjuangan inklusi itu lebih mudah ketika Mbak terbuka atau bagaimana? Ketika dengan terbuka sih. Soalnya kalau saya sih gimana ya, karena apalagi untuk hubungan saya dengan teman-teman ya, dalam lingkup terkecil lah kayak gitu. Saya membuka inklusi saya itu dengan cara-cara yang natural sebenarnya, kayak misalkan dengan hubungan pertemanan, dengan kegiatan sosial dan seperti itu. Dan akhirnya tanpa saya berbicara saya seorang Ahmadiyah, ketika mereka mendapatkan ada sangka-sangkaan Ahmadiyah yang kurang baik, dengan sendirinya tanpa saya menjelaskan, dan memang hal itu juga tidak perlu dijelaskan, mereka dengan sendirinya bisa melihat dan mereka juga bisa menilai dengan sendirinya karena pengalaman mereka berkenalan dengan saya, kenal dengan saya seperti itu. Nah, hal-hal itu yang membuat saya juga akhirnya teman-teman juga dengan sendirinya juga kan melihat, oh kan ya, oh ternyata Ahmadiyah seperti ini, oh ternyata kayak gini. Jadi ya tanpa saya ada paksaan gini pun ya hubungan pertemanan juga ya lebih enak gitu jadinya. Seperti itu sih. Terus ya karena kalau paham eksklusivisme itu terus dibangun juga kan ruang dialog itu jadi sempit ya. Ruang toleransi, ruang dialog itu juga akan semakin sempit. Terus adanya kita juga menjadi seseorang yang akhirnya mengedepankan fanatisme, merasa kita paling benar sendiri kayak gitu. Seperti itu sih. Ya, berarti ini Mas Raza dan Mbak Kanita sama-sama sepakat bahwa perjuangan untuk toleransi, inklusi itu lebih mudah ketika Mas Raza dan Mbak Kanita lebih terbuka ya dengan identitas sendiri. Bener-bener, aku tuh juga pernah dengar juga nih dari teman-teman yang minoritas juga ya, yang mereka juga bergejolak batin, belum berani terbuka. Terus juga ada nih yang sudah berani terbuka, dia juga cerita hal yang sama. Sebenarnya ketika sudah punya keberanian untuk tampil dalam arti ya jujur dengan dirinya bahwa saya dari kelompok ini, itu ya lebih enak aja menjadi diri sendiri gitu, karena nanti perlahan-lahan yang dilihat sudah bukan oh kamu Ahmadiyah, kamu tuh kelompok ini, tapi dia akan melihat kita sebagai as a person ya, sebagai manusia, sebagai sesama manusia yang melihat kualitas-kualitas diri kita. Oh, Mbak Kanita tuh baik loh, Mbak Kanita ramah, Mbak Kanita tuh kerjanya bagus banget, dia tanggung jawab ya kan. Jadi yang dilihat kualitasnya gitu, kualitasnya, bukan lagi kayak ih dia mah Ahmadiyah gitu.
Oke. Ini seneng banget bisa dengar pengalaman-pengalaman langsung dari Mas Raza dan Mbak Kanita. Nah, kita masih ada segmen kedua. Kita mau menggali lebih banyak nih peran-peran pemuda, muda-mudi dalam memajukan toleransi dan inklusi. Ya, teman-teman Setara, kita akan lanjut ke segmen kedua, tetap di Suara Setara.